Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban biwaqtan muslimin wa فبإذن الله تعالى نبدأ من الآية 24 في سورة عبس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan kata sambutan beliau kepada kita semua. Insyaallah hari ini mari kita memulai surat Abasa ayat 24. هذا الإنسان الكافر المعرض عن الله تعالى فليتأمل في طعامه الذي يأكله وشرابه الذي يشربه. Orang-orang kafir ini yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka melihat kepada makanan yang mereka makan, minuman yang mereka makan. لأن الآية 17 تحدثت عن هذا الإنسان الكافر المعرض عن الله تعالى. Karena ayat yang ke-17 berbicara tentang orang kafir ini, orang-orang yang berpaling, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. فالآن في هذه الآية يقول له تأمل حولك. Maka di ayat yang ini 24 ini menyuruh mereka untuk cobalah renungkan apa yang ada di sekeliling kamu. كيف خرج إليك الطعام؟ Bagaimana keluarnya makanan itu kepada kamu? ثم جاءت الآيات بعدها تبين له كيف جاءه الطعام. Lalu ayat setelahnya menjelaskan kepada kamu bagaimana kok bisa makanan itu keluar. نزل الماء من السماء بقوة صببنا الماء صبا. Turun air dari langit dengan hujan yang sangat lebat. Anna sababna al-ma'a sabba. ثم فتحت الأرض حتى تنزل إلى النبات. Lalu dibuka tanah itu sampai bisa masuk ke dalamnya itu benih-benih tumbuhan. ثم كبر النبات شيئا فشيئا فأنبتنا فيها حبا. Lalu keluar tumbuhan itu ya sedikit demi sedikit, fa'ambatna fiha habba. Maka kami tumbuhkan dia menjadi kecambah gitu ya, benih. إذن هذا الطعام الذي صار حبا بعد أن لم يكن شيئا. Jadi makanan ini terlebih dahulu dia menjadi biji, menjadi kecambah sebelum kita memakannya. وهذا الكافر الذي ينكر يوم القيامة والبعث أمامه هذا المشهد من إحياء النبات. Dan orang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mereka menyaksikan di depan mata mereka sendiri tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ini. ثم قال تعالى Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. العنب هذا معروف مشهور، والقضب هو القتة القثاء. Wa inaban wa qadba, inab itu masyhur ya. Kita sama-sama tahu anggur gitu. Adapun wa qadba itu adalah kisah timun ya. القتة لا القط مثل الخيار هذا لكن كبير. Oh ya. Khiyar. هناك الخيار الأخضر الذي نأخذه مثل السيور. Iya ya. Pokoknya semacam sayuran, cuman saya lupa khiyar itu apa. Khiyar لكن المقصود بالآية القط وليس الخيار. تأكله الدواب. القضب هو ما تأكله الدواب من القط. Iya. Qadbu itu apa yang semacam sayuran gitu ya, yang dimakan oleh hewan-hewan gitu. Pokoknya dia sejenis sayur apa tadi sih? Qat. اسمه القتة. لو كتبت معك الهينفون تستطيع ترى صورتها. طيب. خيار. نعم. فهنا هذا العنب يأكله الإنسان والقضب تأكله الحيوانات. Kalau inab ya itu dimakan oleh manusia. Adapun qadba ini dimakan oleh hewan. ثم قال وزيتونا ونخلا. الزيتون هذا شجرة مباركة. Lalu wazaituna wa nakhla. Zaitun ini adalah buah yang diberkahi. ونخلا التي هي نخل التمر. Adapun nakhla adalah buah kurma.
وحدائق غلبا. هذه الحدائق التي حوله مسورة بالأشجار الغليظة الجذوع القوية. Hadaik itu adalah taman, kebun-kebun ya yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang lebat-lebat. وأخرجنا لهم أنواعا من الفاكهة يحتاجون إليها. Dan kami keluarkan, tumbuhkan kepada mereka juga berbagai macam buah-buahan yang mereka butuhkan. وأبى الأب هو النبات الذي يخرج من الأرض من غير زراعة ويحتاج إليه الحيوان. Dan abba adalah tumbuhan yang keluar dari tempat pertanian yang dibutuhkan oleh hewan. يخرج وحده من الأرض. Dia hanya keluar sendiri, dia keluar sendiri, tidak ditanam ya. Dari tanah. لا يزرعه. Manusia tidak menanamnya, dia keluar sendiri. ولا يحتاج إليه. Dan manusia tidak membutuhkan tanaman ini. إنما الذي يحتاج إليه الحيوان. Yang membutuhkannya hanyalah hewan, rumput. الله سبحانه وتعالى يذكر هنا طعام الإنسان طعام الحيوان ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم نمتعكم بهذا المتاع أنتم وأنعامكم. Lalu mata'an lakum walian'amikum, yang menjadi makanan kamu dan hewan-hewan kamu. Jadi di sini Allah hanya menyebutkan makanan-makanan ini menjadi makanan untuk manusia dan menjadi makanan untuk hewan. وإذا أكل الحيوان سينتفع به الإنسان. Maka kalau tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh hewan, toh nanti manusia juga akan mengambil manfaatnya daripada hewan itu. لأن أكثر الحيوانات يأكلها الإنسان أو تساعده في الحياة. Karena kebanyakan hewan itu dimakan oleh manusia atau hewan-hewan itu digunakan tenaganya oleh manusia. إذن الله سبحانه وتعالى شرح للإنسان هنا كيفية الحصول على الطعام. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini bagaimana bisa sampai makanan kita itu, bagaimana caranya bisa sampai kepada kita. Hatta ya'lama qudratallahi ta'ala. Supaya kita mengetahui bagaimana kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yunkir al-ba'ts wal hisab. Maka janganlah kita itu mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hari hisab, perhitungan. ثم جاءت الآية الثالثة والثلاثون فإذا جاءت الصاخة أي وقت صيحة القيامة. Lalu datang ayat ke-33, فإذا جاءت الصاخة, yaitu apabila datang hari kiamat. هذه الصيحة الصوت القوي الشديد الذي نسمعه. Sayhah itu artinya adalah suara kuat yang kita dengar. إذا جاء هذا الصوت كأن الإنسان سلب السمع لا يستطيع يسمع شيئا. Kalau datang suara ini, maka manusia itu tidak sanggup mendengarkan suara ini. فهي تصخ الأذن يعني تجعلها كأنها لا تسمع. Maka dia akan memekakkan telinga sehingga membuat telinga itu nanti menjadi peka, tidak bisa mendengar lagi karena suara itu. Allah Subhanahu wa taala yahki lil insani al-kafir ma sayakunu yaum al-qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada orang-orang kafir bagaimana yang akan terjadi kepada diri mereka nanti pada hari kiamat. Yaqul lahu anta tafir min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu lari berpaling daripada nabi di dunia ini. La turid an tasma' an-nasaih. Kamu tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Anta satasma'u ma yu'limuk yaum al-qiyamah. Kamu akan mendengarkan sesuatu yang akan menyakitkan kamu pada hari kiamat. Ta'alu linahki lakum madza sayajri yaum al-qiyamah. Mari sini aku ceritakan kepada kamu apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Fi yaum al-qiyamati sayafirru al-mar'u min akhihi sayab'ud wa yakhtafi an 'ainihi. Di hari kiamat akan lari mar'u min akhihi, orang dari saudara-saudaranya. Mereka akan menjauh dari saudara-saudaranya. Wa kadzalika yafirru min ummihi wa yafirru min abihi wa yafirru min zaujatihi wa yafirru min banihi. Begitu pula orang akan lari dari ibunya, akan lari dari anak-anaknya, akan lari dari istri, istri atau suaminya, dan akan lari dari anak-anaknya. Huna soal. Di sini ada pertanyaan. Limadha ja'at al-akh
ثم الأم ثم الأب ثم الصاحبة ثم الابن. Kenapa ayatnya itu yang pertama disebut adalah lari dari saudara, setelah itu lari dari ibu, lari dari ayah, lari dari suami atau istri, baru yang terakhir orang akan lari dari anak-anaknya. هذه الآيات هنا في سورة عبس، هناك آيات مثلها في سورة المعارج. Di sini ada ayat yang serupa dengan surat dengan surat Abasa ini, yaitu surat Al-Ma'arij. في الآية 11 Itu di ayat ke-11. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الآيات 11 إلى 14. Ya, ayat 11 sampai ayat 11 itu serupa bunyi ayatnya dengan ayat Abasa tadi, urutan lari dari siapa tadi? هنا سيفر لا هنا سيفتدي بابنه. Di sini dia orang kafir itu mencoba menebus dirinya. يقول خذوا ولدي أدخلوه النار بدلا مني. Mencoba menebus dirinya dengan mengorbankan anaknya. Dia bilang, ambillah anakku ini, yang penting aku bebas. أول شيء هنا الابن. Yang pertama sekali dikorbankan orang في سورة عبسة آخر شيء هو الابن. Ya kalau di surat Ma'arij ini yang pertama sekali dikorbankan adalah anaknya sendiri. Adapun di surat Abasa هو الآخر. anak itu dijadikan yang terakhir, lari dari anak. في الآية Dia itu terakhir. السادسة والثلاثين. Di ayat ke-33. ثم هنا بعده وصاحبته الزوجة. Lalu setelah itu yang dia korbankan adalah istrinya atau suaminya. ثم الأخ. Lalu saudaranya. ثم من في الأرض جميعا. Lalu siapa-siapa yang ada di bumi semuanya. هنا سؤال. Di sini ada pertanyaan. لماذا جاء الترتيب القرآني مختلفا في هذه السورة عن هذه السورة؟ Kenapa berbeda urutan ya di dalam Al-Qur'an ini di surat Al-Basa dengan di surat Ma'arij? Kalau di surat Al-Basa itu urutan orang kita lari dari siapa-siapa. Kalau tadi di surat Ma'arij urutan siapa-siapa duluan yang akan kita korbankan. الأول في سورة عبسة هذا فرار. Yang pertama di surat Abasa ini adalah urutan orang yang akan kita lari daripada mereka. أما في سورة المعارج فهذا فداء يقول خذوا هذا أدخلوه النار. Adapun di surat Al-Ma'arij adalah urutan-urutan orang-orang yang akan kita korbankan, kita tebus diri kita dengan mereka untuk supaya dia saja yang dimasukkan ke dalam api neraka. فسورة عبسة هي الحالة الأولى وسورة المعارج هي الحالة الثانية. Maka surat Abasa itu adalah kondisi yang pertama dan surat Al-Ma'arij adalah kondisi yang kedua. في الأول يبعد الإنسان عن ابنه عن زوجته عن أمه عن أبيه عن أخيه. Di surat yang pertama orang akan menjauh, lari daripada أخيه daripada saudaranya, أمه أبيه, ya, daripada saudaranya, ibunya, ayahnya, صاحبته زوجته, suami atau istrinya, dan terakhir anak-anaknya. طب لماذا يفر؟ Baik, kenapa orang bisa lari dari mereka ini? حتى لا يحتاجون إلى حسنات منه. Supaya dia tidak membutuhkan kepada kebaikan-kebaikan, supaya mereka-mereka ini tidak mendapatkan ya kebaikan-kebaikan daripada orang yang lari ini. هو يقول لا أريد أعطي أحدا شيئا أنا أحتاجه. Dia orang yang lari ini mengatakan saya tidak butuh ya saya tidak mau diambil sama mereka-mereka ini. Saya membutuhkannya. ما عنده حسنات هو يخاف أن يأخذوا من حسناته أو عنده سيئات يخاف أن يطرحوا عليه سيئات. Ya kita itu lari dari orang-orang ini tadi ya. Nanti di akhirat lari dari saudara tadi ya. Karena kita takut pahala kita, kebaikan-kebaikan kita
itu diambil sama mereka. Dan sebaliknya dosa-dosa mereka nanti ditimpakan kepada kita. Jadi kita lari dari mereka. Maka dia orang yang lari ini dia sembunyi dari jika mereka mendekati, ya saudaranya, ayahnya, ibunya tadi, anaknya mendekati dia, maka dia menjauh, lari, takut pahalanya diambil. Maka ini adalah pelarian yang pertama. Fi surat Al-Ma'arij, adapun di surat Al-Ma'arij, Allah qala lahu anta satadkhulun nar. Allah kan mengatakan kepada dia, kamu akan masuk ke dalam neraka. Fa huwa yaqul la khudhu waladi adkhiluhu badalan minni. Maka orang ini berkata, tidak ya Allah, jangan, ambillah ini anakku saja, ambil, masukkan dalam api neraka. Khudh zawjati atau khudh zawji. Lalu ambil nih istriku, atau kalau yang perempuan, ambil nih suamiku. Khudh akhi. Ambil, setelah itu, nih ambil saudara-saudaraku ya Allah. Baik, huna nurid an nas'ala su'alan. Di sini kita ingin bertanya. Al-akh a'la 'inda al-insan am al-ibn? Saudara itu lebih tinggi kedudukannya daripada anak. Wala al-aks, atau sebaliknya, anak yang lebih tinggi daripada saudara. Mana yang itu? Hadha al-ibn 'inda al-insan a'la min akhihi. Ya, tentu saja gitu ya. Anak itu lebih tinggi ya bagi kita, lebih tinggi lah, lebih besar gitu di kita daripada saudara-saudara kita. Al-ibn 'inda al-insan a'la am al-ab wal Baik, anak dengan ayah dan ibu lebih tinggi mana di mata kita? Al-ibn a'la min al-ab wal 'inda al-insan. Ternyata anak lebih tinggi, ya lebih penting gitu ya bagi manusia ini daripada kedua orang tuanya. Fa yaum al-qiyamah, pada hari kiamat, akhir man yafirru minhu al-insan ibnahu. Maka yang terakhir ya, orang itu lari daripada sekelompok manusia ini tadi, dia akan lari terakhir dari anak-anaknya. Huwa yafir fil akhir min abna'i. Dia lari, yang terakhir dia lari dari anak-anaknya. Lianna al-hukm lam yadhhar ba'du al-an. Karena Allah lam yahkum huwa min ahli al-jannah wa min ahli an-nar lamma yahkum ala hadha al-insan. Ya, ini di sini Allah belum memberikan putusannya. Apakah orang yang lari ini akan dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga? Fa idza hakama alaihi annahu min ahli an-nar, maka apabila diputuskan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, fayakhudh a'azza insanin ila qalbi wa huwa ibnuhu yaqul adkhiluhu badalan minni. Sallim ya Rabb sallim. Maka dia akan mengambil pertama sekali orang yang dia tebuskan untuk dia korbankan adalah tentu saja orang yang paling dia cintai, yaitu anaknya sendiri. Ambil saja ya Allah, ini anakku dulu. Itu tadi di surat Al-Ma'arij. Naam. فلذلك السورة اختلفت هذه السورة عن هذه السورة. Oleh karena itu kedua surat ini berbeda urutannya ya, mana-mana yang diduluankan, mana-mana yang diakhirkan. لأن كل سورة تحكي جزءا من يوم القيامة. Karena setiap surat itu menceritakan bahagian-bahagian daripada hari kiamat. هنا الحدث الأول الفرار. Ini adalah kejadian yang pertama, bahwasanya orang akan lari daripada orang-orang, saudara-saudara, anak-anaknya itu yang membutuhkan dia. Dia akan lari dari mereka. ربما هنا الإنسان يسأل لماذا هذا الفرار منهم؟ Lalu di sini orang akan bertanya, kenapa orang ini bisa lari daripada keluarganya ini tadi yang membutuhkannya? لأنه مشغول بنفسه. Karena dia sibuk dengan dirinya, dia lebih mementingkan dirinya. هذا ما قالته الآية 37 لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Itulah yang dikatakan di surat ke-37 ayat 37, likulli imri'in minhum. Setiap orang pada hari ini mereka itu mempunyai sibuk dengan urusannya masing-masing. هو لا يفكر إلا في نفسه. Dia tidak memikirkan orang lain, dia tidak memikirkan kecuali hanya dirinya sendiri yang dia pikirkan. هل سأنجو أم سأعذب؟ Aku sendiri pun apakah akan selamat atau tidak? Apakah akan diazab? هو لا يفكر لا في زوجة ولا في ابن ولا في أم ولا في أب.
Jadi dia tidak mau memikirkan lagi, tidak mau memikirkan anaknya, istrinya, ya, orang tuanya. هؤلاء أقرب الناس إلى قلب الإنسان. Mereka ini, urutan-urutan yang disebut tadi adalah daftar orang-orang yang terdekat dengan hati manusia. هذه عائلته القريبة. Ini kan keluarga-keluarganya yang terdekat. فإذا فر منهم فهذا دليل على عظم هذا اليوم. Kalau orang bisa lari daripada anaknya, ibunya, ya, saudaranya, istrinya, suaminya, ini membuktikan bahwasanya hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. هو يوم مرعب مخيف. Itu adalah hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mencekam. فبين الله عز وجل هنا الفريقين فقال وجوه يومئذ مسفرة وسيقول ووجوه يومئذ عليها غبرة. Maka Allah mengatakan pada hari itu ada dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama yang wajahnya pada hari itu musfirah, berseri-seri, dan kelompok orang-orang yang wajahnya pada hari itu penuh dengan kotoran, debu. الناس قسمان يوم القيامة. Manusia terbagi menjadi dua pada hari kiamat nanti. وجوه السعداء. Wajah yang berbahagia. مشرق مضيء. Ya, wajah-wajah yang bersinar, bercahaya. سعيد مبتسم. Yang bahagia, yang tersenyum. ينتظر الأجر والثواب. Yang menunggu pahala. هذه وجوه أهل الإيمان. Itu adalah wajah orang-orang beriman. نسأل الله أن نكون منهم. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita daripada golongan mereka. وأما الوجوه الأخرى, adapun wajah-wajah yang terakhir, وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة. yaitu وجوه عليها سواد. Yaitu wajah orang-orang yang di atasnya ada ghabarah, debu, ya, kotoran. ستجد هذه ترهقها قتر سواد وحزن ومشقة وتعب تظهر على الوجه. Ya, wajah yang pada hari ini itu wajah orang-orang yang يظهر السواد على وجهه والحزن. Wajah yang hitam wajahnya, yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesengsaraan. ربما هناك في الدنيا إنسان أسود اللون لكن وجهه ضاحك مستبشر سعيد. Mungkin di dunia ini ada orang yang wajahnya hitam, ya, yang kulitnya hitam, tetapi dia cerah, wajahnya itu cerah, senyum bahagia. أما هذا اليوم نسأل الله السلامة ستكون وجوه هؤلاء الكفار سواد شديد السواد من الحزن والهم والغم. Tetapi di akhirat ini wajah hitam mereka itu adalah wajah hitam yang penuh dengan kesengsaraan, wajah hitam yang sangat pekat, yang menunjukkan kepada kepedihan, tidak ada bahagianya. أولئك هم الكفرة الفجرة. هؤلاء الذين وجوههم عليها غبرة هم الفسقة أصحاب الفجور والمعصية في الدنيا. Ya, orang-orang yang wajahnya hitam-hitam tadi, hitam penuh dengan kepedihan, adalah orang yang kafaratul fajr, orang-orang yang penuh melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat dan perbuatan dosa selama mereka hidup di dunia. هذه السورة الكريمة Surat yang mulia ini ذكرت حال الكفار الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. menceritakan kondisi mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال له القرآن هؤلاء الذين تتعرض لهم هم الكفرة الفجرة. Al-Quran mengatakan itu orang-orang yang mengingkari, ya, mereka berpaling, mereka itulah orang-orang yang disebutkan di sini al-kafaratul fajar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang berbuat dosa. وهناك تناسب بين الآيات الأخيرة والآيات الأول. Maka di sini ada keterkaitan, ya, keserasian antara ayat yang terakhir dengan ayat yang pertama. انظروا في الآية الأولى عبس. Lihatlah ayat yang pertama.
abasa. العبوس في الوجه. Abasa itu adalah wajah yang masam, yang berkerut. ثم قال له في الآخر وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه عليها فجاء الحديث في الوجه أولا ثم عاد في الآيات الأخيرة. Begitu juga ayat terakhir, wujuhu yauma idzin musfirah, lalu wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabar. Ada wajahnya juga. Jadi disebutkan wajah di ayat yang pertama, begitu pula disebutkan perihal wajah di ayat yang terakhir. فهذا دليل على أن الآية الأولى ترتبط بالآيات الأخيرة في كل سورة من القرآن العظيم. Maka ini menjadi dalil bahwasannya setiap surat-surat di dalam Al-Quran itu, ayat yang pertamanya pasti ada keterkaitan dengan ayat yang terakhir. الآن نتحدث عن شيء أيضا مهم وهو تناسب الآيات. Sekarang kita akan berbicara sesuatu yang penting juga, yaitu di mana ini adalah keterkaitan, perihal keterkaitan antar ayat. الآيات الأول في السورة تحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على الكافرين. Ayat yang pertama mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menerima orang-orang kafir, menjamu orang-orang kafir. ثم تحدثت الآيات بعد ذلك على أن هؤلاء الكافرين لن ينتفعوا بالقرآن العظيم. Lalu ayat berikutnya mengatakan bahwasanya ternyata orang-orang kafir itu toh nanti tidak akan mengambil manfaat daripada Al-Qur'anul Karim. ثم تحدثت إلى هؤلاء الكفر الذين ينكرون البعث والنشور. Lalu ayat berbicara tentang itu orang-orang kafir yang تحدثت إلى هؤلاء الكفر المنكرون للبعث. Ya, berbicara tentang orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. ثم بينت لهم بخلق الطعام أن الطعام إنشاؤه مثل البعث. Lalu menceritakan setelahnya tentang makanan, bagaimana makanan itu keluar, disampaikan kepada manusia. ثم بينت الموعظة باليوم الآخر لتخوف هؤلاء الكافرين. Lalu menjelaskan bagaimana ya peringatan di hari akhirat, ya peringatan kepada orang-orang kafir itu. وبينت بعد ذلك أن الوجوه في الآخرة مختلفة. Lalu menjelaskan setelahnya bahwasanya wajah-wajah manusia pada hari kiamat nanti itu berbeda-beda. هذا يسمى تناسب الآيات. Ini disebut dengan tanasub ayat, yaitu keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. فكل سورة من سور القرآن تسير على هذا النظام. Maka semua surat-surat di dalam Al-Quran itu berjalan dengan peraturan undang-undang seperti ini. نتعلم من هذه السورة Kita belajar daripada surat ini أن نقبل على أهل الإيمان. untuk supaya selalu lebih menerima ahlul iman. نحب أهل الإيمان. Kita mencintai ahlul iman. نتقرب إلى أهل الإيمان. Kita mendekat kepada ahlul iman. لا نلتفت إلى هؤلاء الكفرة فنفضلهم. Jangan kita itu berpaling ya menuju kepada orang-orang kafir itu. الواجب علينا دعوتهم إلى الإسلام. Yang wajib kepada kita atas mereka adalah mendakwahi mereka untuk masuk ke dalam Islam. لكن الهداية بيد الله تعالى. Tetapi tetap hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. الدرس الثاني Lalu pelajaran yang kedua, أن نعذر أصحاب الأعذار. hendaknya kita membuat uzur, ya membuat alasan ya untuk saudara-saudara kita yang memiliki uzur. الأمر الثالث Lalu yang ketiga, الانتفاع بنصيحة وموعظة القرآن. hendaknya selalu mengambil manfaat ya berupa nasihat-nasihat yang berada di dalam Al-Qur'an. الأمر الرابع في الآية الثالثة والعشرين. Lalu yang keempat di ayat ayat ke-23, أن الإنسان مقصر في حق الله. bahwasanya manusia ini selalu malas untuk menunaikan hak-hak Allah. الأمر الأخير Lalu yang terakhir, لا تشغلك دنياك. jangan kamu menyibukkan diri kamu dengan dunia kamu, زوجتك أبنائك زوجك عن الله تعالى. anak-anak kamu, istri kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. المهم Yang penting أن تلقى الله تعالى kamu nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, أنت وأسرتك يوم القيامة kamu dan keluarga kamu pada hari kiamat. فتكونوا من السعداء. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang berbahagia. لكن هذا لن يتم
Tetapi ini belum sempurna. إلا إذا كانت الأسرة تجتمع على كتاب الله تعالى. Ya, kecuali jika keluarga ini berkumpul ya, di dalam naungan kitabullah Ta'ala. لذلك أول ما ينبغي عليك دعوة أسرتك لهذا الدين. Oleh karena itu, yang pertama sekali hendaknya yang kamu lakukan يا خلاص أنا أنهيت. أكمل أنا أنهيت. adalah mengajak, mendakwahi keluarga kamu untuk dekat kepada kitabullah. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه السورة العظيمة. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita mengambil manfaat daripada kitab yang mulia ini. وصلى الله على نبينا وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.